Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi bagaimana cara kerja klakson dan penggunaan relay pada klakson ini. Jadi di sini kita lihat spesifikasi untuk klakson ini yaitu 12 volt 4,5 ampere. Jadi klakson ini membutuhkan tegangan 12 volt dengan arus yaitu sekitar ini 4,5 ampere. Kemudian di sini kita pakai relay dengan spesifikasi 12 volt 30 ampere. Jadi 30 ampere ini di atasnya ini ya, di atas 4,5. Jadi ini sangat aman digunakan untuk klakson. Oke, selanjutnya kita cek dulu tegangan aki. Saya menggunakan multitester digital. Nah ini, jadi untuk aki ini karena dia 12 volt, jadi kita putar selektornya ke volt arus DC. Jadi di sini saya putar ke 20 volt. Oke, kita ukur berapa tegangan aki ini. Jadi terbaca tegangan aki 13,10 volt. Oke, ini untuk tegangan aki. Selanjutnya kita tes ini klakson. Kita coba hidupkan. Oke. Nah, kita mau cek berapa arus yang dibutuhkan atau digunakan oleh klakson ini saat dihidupkan. Ini yang positif. Kemudian untuk menghitung arus kita bisa juga menggunakan multitester. Di sini ada ampere DC, di sini ada ampere arus AC. Karena ini adalah arus DC, jadi kita gunakan arus DC. Nah, ini karena di sini kapasitas ampernya tadi sekitar 4,5 ampere, jadi kita gunakan yang di atasnya yaitu 10 ampere. Nah, oke, perlu diperhatikan bahwa ketika untuk mengukur ampere, probe yang positif ini dipindahkan ke sini di 10 ampere. Oke, sudah. Kemudian kita cek. Ini oke, sepertinya lebih jelas ya. Kita cek berapa arus yang dibutuhkan oleh klakson ini. Jadi yang negatifnya kita sambung ke probe yang positif, dan yang probe negatif ini kita sambung ke negatif aki. Kita lihat berapa ampere. Ya, jadi arus yang dibutuhkan 3, lebih. Nah, ketika arus yang berlebihan itu kita langsung sambung ke saklar, itu akan berbahaya pada saklar. Karena saklar biasanya hanya ampernya kecil, itu biasanya cepat panas dan saklar cepat rusak. Makanya kita pakai yang namanya relay. Jadi kalau untuk relay ini kita hanya membutuhkan arus kecil untuk menghidupkan klakson ini. Semisal kita lihat berapa ampere yang bisa dilalui oleh relay ini. Jadi sebelumnya untuk mengecek relay bagus atau tidak, kita cukup hubungkan. Oke, di sini ada kode-kodenya. Perkenalkan dulu bagian kodenya. Di sini ada 30, 87, 85 dan 86. 30 ini harus langsung dari aki, positif aki. Kemudian 85 ini harus ke massa atau negatif. Kemudian 86 ini ke saklar, dan 87 ini ke beban atau ke klakson. Oke, selanjutnya kita cara untuk mengecek aki
mengecek relay ini bagus atau tidak, kita bisa hubungkan yang 85 dengan 86. Oke, ini 85. Itu ke massa dan 86 ini 85 86. Oke, kalau terdengar bunyi di dalam, berarti relay itu bagus, berfungsi dengan baik. Nah, ini masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk mengecek berapa arus yang dibutuhkan untuk mengaktifkan relay ini, kita bisa juga kembali coba pakai multitester. Kira-kira untuk mengaktifkan relay ini kita butuh arus berapa? Nah, untuk itu di sini saya pakai di 86 dulu, sambung ini ke 86. Nah, 86 itu tersambung ke positif aki. Kemudian 85 ke massa. Jadi untuk mengetahui berapa arus yang dibutuhkan ini, kita kembali menggunakan multi tester. Jadi kita gunakan yang 10 ampere dulu atau 20 M ini. Kita kembali hubungkan yang 85 ini ke probe positif dan negatif ke negatif aki. Kita lihat berapa ampere. Nah, di sini belum terbaca, kemungkinan masih kebesaran. Jadi saya kecilkan lagi ke 2 M atau maksimal di sini 2 ampere. Nah, ini ya tandanya kalau misalnya relay ini berfungsi dengan baik, dia akan bunyi. Nah, ini bunyi. Nah, di sini belum terbaca. Mungkin dia arusnya lebih kecil lagi. Kita coba ke 200 mikroampere. Nah, di situ terbaca 1,3 mikroampere. Jadi sangat kecil, 1,7, tidak sampai 1 ampere. Dia 1,7 mikroampere. Jadi sangat kecil. Jadi hanya membutuhkan 1,7 mikroampere untuk bisa menghidupkan klakson dengan arus yang 3,4 ampere atau 4,5 ampere ini. Maksimal 4,5 ampere. Jadi ini sebagai pengaman saklar ya. Karena tanpa ini saklar bisa cepat rusak. Oke, selanjutnya kita akan merakit relay ini sambung ke klakson. Nah, untuk sementara saya coba saja pakai saklar switch rem ini yang untuk menghidupkan starter. Nah, di sini saya pakai sini kabel yang kecil karena tadi yang dibutuhkan hanya 1,7 mikroampere. Jadi ini sangat aman. Oke, jadi sebelumnya saya akan gambar dulu bagaimana rangkaian klakson untuk menggunakan relay ini. Jadi saya gambar dulu di sini relay 4 kaki. Jadi di sini ada 87, 85, sini 30 dan di sini 86. Oke, dia modelnya di sini tersambung dan di sini ada gulungan. Oke, kemudian di sini sebagai saklar 87. Kemudian kita gambar di sini klaksonnya seperti ini. Modelnya dia ada 2 kakinya, kaki positif dan negatif. Kemudian kita gambar di sini sekring. Bukan sekring, saklar seperti ini. Oke. Kemudian di atas sini kita gambar aki.
sini positif, sini negatif. Oke, kalau untuk negatif kita bisa kasih kode seperti ini saja. Ini lambang massa dan ini massa. Dan 85 juga adalah massa atau negatif. Nah, yang 87 ini langsung ke klakson, positif klakson. Nah, kemudian yang 30 ini langsung dari aki. Ini langsung ke 30. Kemudian 86 ini dari saklar. Kita tarik ke 86. Kemudian saklar tersambung ke positif. Positif aki. Jadi cara kerjanya ini sebenarnya ini bisa tersambung. Kita sambung saja. Seperti ini. Oke. Ini tersambung. Jadi ketika arus di sini mengalir, kita sambungkan ini saklar di sini, maka arus dari positif aki ke 86 ini terhubung dengan massa dari 85, sehingga di sini terjadi kemagnetan. Nah, ketika terjadi kemagnetan, saklar yang ada di relay ini akan tertarik turun, sehingga terhubung antara 30 ini. Jadi positif dari aki terhubung dengan 87 ke klakson, dan ini terhubung ke massa sehingga bisa bunyi. Jadi sebenarnya ini kalau ini kita langsung sambung saja ke negatif dan ini langsung ke positif, itu akan langsung bunyi. Nah, tapi karena untuk sebagai pengaman dan bisa dimatikan dan dihidupkan, maka kita gunakan yang namanya saklar. Saklar ini untuk menghubung dan memutuskan arus. Kemudian di sini relay sebagai pengaman untuk beban yang membutuhkan arus yang besar. Kan tadi di sini kita hanya untuk arus di sini hanya butuh 1,7 mikroampere. Sementara untuk arus di sini itu mikroampere. Sementara arus di sini membutuhkan tadi 3,9 sekian ampere. Sangat besar. Ini mikro dan ini ampere. Oke, sekarang kita langsung saja praktekkan menghubungkan. Jadi di sini yang negatif sudah kita langsung saja hubungkan di sini. Negatif. Setelah negatif, yang 87 ini ke 87, yang klakson ini ke 87. Sini mana 87? Nah, ini yang 87, kita sambung 87 relay. Kita lepas saja dulu ini supaya tidak kita sambung ke 87 relay. Nah, ini 87. Kemudian 85 ini kita sambung ke negatif juga. Jadi dia tersambung di sini. Kita sambung saja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini 30 ke positif aki. Di sini yang 30. Nah, ini dia yang 30. Selanjutnya kita pakai yang saklar ini, saklar tekan dari switch rem. Jadi salah satu saklarnya itu ke 86 ini. Jadi kita tidak masalah menggunakan kabel yang lebih kecil untuk saklar, karena tadi yang dibutuhkan hanya 1,7 mikroampere. Oke, jadi kita bisa langsung coba tes. Nah, di sini saklar tekan ini ketika dia ditekan seperti ini dia akan terputus. Tapi kalau kita lepas dia akan terhubung. Oke, coba kita tes. Ini kita sambung ke positif aki. Kita tes.
ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, beginilah cara kerja relay dan saklar pada klakson yang membutuhkan arus yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan rangkai pada sepeda motor ini. Oke, demikian cara penggunaan relay dan saklar pada klakson yang membutuhkan arus sekitar 4 atau 3,9 sampai 4,5 ampere yang sangat besar.